Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu jarak titik terhadap bidang. Oke, di situ diketahui ada titik A, kemudian ada bidang alfa. Situ bidang alfa. Jadi untuk mencari jarak titik A ke bidang alfa ini kita tarik garis tegak lurus. Garis A dari A tegak lurus ke bidang alfa sehingga menghasilkan sebuah garis yaitu garis AB. Nah, jadi jarak titik A terhadap bidang alfa yaitu panjang luas garis AB sedemikian rupa sehingga AB Contoh tegak pertama, lurus. Di situ diketahui sebuah limas beraturan TABCD mempunyai panjang AB 16 cm, BC 12 cm dan TA 26 cm. TA di situ sama aja dengan TC, TB dan TD kan. Tentukan jarak titik T terhadap bidang alas limas. Jadi yang ditanya T terhadap bidang alas limas. Oke, kita tarik garis T tegak lurus bidang alas. Di situ Ibu sudah bikin garisnya kan? Yaitu kita tarik T tegak lurus bidang alas. Nah, kita tarik garis AC sebagai garis bantu. Nah, sehingga T itu tegak lurus AC. Nah, Ibu buat di situ titik O jadi TO. Jadi TO itu sama aja dengan jarak titik titik T terhadap bidang alas, atau bisa juga disebut dengan tinggi limas. Jadi TO itu tegak lurus AC. Nah, kita lihat AC-nya di sini belum diketahui kan? Berarti kita cari dulu AC. Gunakan Pitagoras seperti biasanya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Dapatlah AC kuadratnya yaitu 400. Berarti AC-nya akar 400. Akar 400 berapa? 20. Oke, berarti AC-nya 20 cm. Karena AC-nya 20 cm, maka AO-nya 10 dan OC-nya 10 cm. Oke, untuk lebih jelasnya kita gambar ulang aja. Nah, TO di situ berada pada segitiga TAC kan. Bisa juga kalian gunakan segitiga TBD. Di sini Ibu menggunakan segitiga TAC. Nah, TAC itu segitiga sama kaki karena TA sama dengan TC. Oke, semua rusuknya semua sisinya sudah diketahui rusuk-rusuknya. Yang ditanya adalah TO. TO berarti cukup menggunakan Pitagoras. Di situ TC kuadrat dikurang OC kuadrat. Dapatlah TO-nya akar 576. Akar 576 berapa? Yaitu 24 cm. Karena TO ini sama aja dengan jarak titik T terhadap bidang alas, jadi jangan lupa kesimpulannya ditulis. Jadi jarak titik T terhadap bidang alas ABCD adalah 24 cm. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kita masuk ke contoh kedua. Di sini ada diketahui kubus KLMNPQRS mempunyai panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik P terhadap bidang LRN. Jadi yang ditanya adalah jarak P terhadap bidang LRN.
kita lihat di situ titik P, kemudian kita gambar dulu bidang LRN-nya. Itu adalah bidang LRN. Dia merupakan segitiga sama sisi. Ya, LRN itu sama sisi karena semua sisinya itu adalah diagonal sisi. Jadi sama panjang semuanya, 12 akar 2, 12 akar 2. Nah, kemudian untuk mencari P ke jarak P ke LRN, kita gunakan garis bantu. Di sini garis bantunya kita tarik garis tinggi RO, misalkan di situ Ibu tulis RO. Jadi untuk mencari P ke LRN, tarik aja garis P tegak lurus ke RO. Nah, kita lihat seperti itu. Nah, PX di situ. Jadi yang ditanya di sini PX. Jadi PX itu sama aja dengan jarak P ke bidang LRN. Nah, karena di situ RO-nya belum diketahui atau OR, maka kita cari dulu OR-nya, gunakan Pitagoras. Seperti biasa, berarti 12 akar 2 kuadrat dikurang LO di situ setengah dari LN, maka 6 akar 2 kuadrat. Jadi ingat cara mengkuadratkannya, 12 kuadrat 144 dikali akar 2 kuadrat yaitu 2, berarti 144 kali 2 288. Sama juga yang sebelahnya, sama 6 akar 2 kuadrat. Oke, diperoleh OR-nya akar 216. Akar 216 itu sama aja dengan akar 36 kali 6 yaitu 6 akar 6 cm. Berarti panjang RO-nya itu 6 akar 6 cm. Nah, sekarang PX itu kan berhubungan, kalau kita lihat dia hubungannya dengan PO dan PR. Nah, jadi untuk mencari PX ini kita gunakan segitiga POR. Nah, PX tadi sama aja dengan jarak titik P terhadap bidang LRN. Nah, kita gambar ulang dulu segitiga POR-nya, karena PX itu berhubungan dengan segitiga POR. Kita gambar ulang aja. Oke, POR di situ PO-nya sama dengan OR. Jadi dia segitiga sama kaki. PO sama dengan OR. PR-nya sudah diketahui, dia diagonal sisi, berarti 12 akar 2. Yang ditanya PX, kita tarik garis tegak lurus. Nah, di situ PX-nya. Nah, berarti kalau kita mencari PX ini nggak bisa kan kita gunakan Pitagoras langsung, maka kita gunakan konsep luas. Kita cari dulu tinggi O ke PR. Oke, O ke PR itu sama aja dengan R ke M atau K ke P ya, tinggi kubus yaitu 12 cm. Berarti untuk mencari PX tadi kita gunakan konsep luas. Yang pertama, yang alasnya PR, maka tingginya OB. Di situ Ibu misalkan. Nah, berarti yang satunya alasnya PR, tingginya OB. Yang satunya yang akan kita cari PX itu tinggi dari OR. Berarti OR kali PX. Oke, kita substitusikan 12 akar 2 kali 6 kali 12, 6 akar 2 kali PX. Oke, 12 dengan 6 bisa dicoret kan, sisanya 2. 12 kali 2 24 akar 2 per akar 6 sama dengan PX. Nah, kalau bentuknya seperti ini kita rasionalkan, berarti kita kalikan akar 6, atas dikali akar 6, di bawah juga kali akar 6. Maka diperoleh 24 akar 6 akar 2 kali akar 6 akar 12. Akar 6 kali akar 6 6. 24 bagi 6 dapat 4. 4 kali PX
Nah, akar 12 di situ sama aja dengan akar 4 kali akar 3 kan? Berarti akar 4 2 kali akar 3, berarti akar 12 itu sama aja dengan 2 akar 3. Maka diperoleh PX 8 akar 3. Karena PX tadi sama aja dengan jarak titik P terhadap bidang LRN, jadi jarak titik P terhadap bidang LRN adalah 8 akar 3 cm. Kesimpulannya jangan lupa ditulis apa yang ditanyakannya. Oh ya, satuannya juga jangan sampai ketinggalan. Satuan itu penting, jadi jangan lupa untuk ditulis satuannya. Oke, kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu ada jarak antara dua garis sejajar. Berarti di situ misalkan ada garis G, kemudian garis H. G dan H itu adalah dua garis yang saling sejajar. Maka untuk mencari jaraknya, kita tarik garis tegak lurus sehingga dia diperoleh garis AB kan di situ. Jadi jarak antara garis G dan garis H yaitu panjang ruas garis AB. Oke, ini untuk contoh pertama. Di situ diketahui sebuah balok KLMN OPQR mempunyai panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan volumenya 540 cm3. Yang ditanya adalah jarak antara rusuk LM dan QR. LM dan OR. Nah, di situ diketahui berarti panjangnya yaitu KL, lebarnya LM, dan tingginya belum diketahui. Yang ditanya adalah LM ke OR. Nah, untuk mencarinya kita tarik aja garis tegak lurus OR ke LM. Nah, itu berarti itu sama aja dengan sejajar aja kan dengan O ke L. Nah, berarti jarak LM ke OR itu sama aja dengan LO. Jadi LO itu adalah jarak antara rusuk LM dan OR. Kalau kita lihat untuk mencari LO itu, kita gambar ulang lagi biar lebih jelas. Nah, untuk mencari LO itu kan bisa aja langsung dan Pitagoras, tapi di sini tingginya belum diketahui KO-nya. Maka kita cari tingginya terlebih dahulu dengan yang telah diketahui tadi. Yang diketahui volume, berarti kita cari tingginya menggunakan rumus volume. Volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal substitusikan 540 sama dengan 12 kali 9 kali T. Kita lihat 54 bagi 9 bisa kan? 54 bagi 9 dapat 6. Berarti 60 bagi 12 dapat 5. Berarti tingginya itu sama dengan 5 cm. Nah, berarti KO-nya di sini adalah 5 cm. Baru kita cari LO-nya. LO kuadrat sama dengan Pitagoras seperti biasa. KL kuadrat ditambah KO kuadrat. Oke, diperoleh di situ akar 169 yaitu 13 cm. Karena LO tadi sama aja dengan jarak antara LM dan OR, jadi jarak antara rusuk LM dan rusuk OR itu adalah 13 cm. Ini untuk contoh pertama. Oke, untuk contoh kedua, di sini diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak ruas garis AK dan LG, di mana titik K adalah perpotongan garis diagonal EG dan HF, sedangkan L adalah perpotongan garis diagonal AC dan BD. Kita cari dulu titik K dan
L-nya ya. K tadi perpotongan EG dan HF. Nah, itu kita tarik dulu garisnya. Nah, berarti K-nya di situ. Kemudian L tadi perpotongan AC dan BD. Berarti kita tarik garis AC dan BD. Nah, di situ L-nya. Yang ditanya adalah AK dan LG. Kita tarik dulu garis AK dan LG-nya. Ya. Nah, itu AK dan itu LG. Berarti jarak AK dan LG, ingat konsep jarak dia tegak lurus. Kita ambil aja di titik K di situ. K tegak lurus LG, maka itulah jaraknya. Kita gambar ulang supaya lebih jelas. Nah, di situ yang ditanya adalah KKLG. KKLG ini sama aja dengan jarak AK dan LG. Kita buat di situ titik O. Jadi KO di situ, KG di situ sama aja dengan panjang AL, yaitu setengah EG. EG di situ diagonal sisi, berarti 12 akar 2. Setengah kali 12 akar 2 berarti 6 akar 2. Berarti AL dan KG-nya 6 akar 2. Nah, untuk mencari KO, kita tarik garis bantu KL. Jadi dia menjadi segitiga siku-siku kan. KL itu sama aja dengan tinggi kubus. Kita lihat di situ kan, tinggi kubus berarti 12. Berarti untuk mencari KL kita gunakan segitiga untuk mencari KO kita gunakan segitiga KLG. Kita gambar ulang supaya lebih jelas. KLG. Oke. Yang ditanya KO. Nah, di situ segitiga siku-siku KLG kan. Sudah diketahui, tinggal LG-nya yang belum diketahui. Kita cari dulu LG-nya, gunakan Pythagoras. LG kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah KG kuadrat. Oke, 144 ditambah 6 kuadrat 36 kali akar 2 kuadrat 2, berarti 144 tambah 7, 36 kali 2 72. Oke, dapat LG kuadratnya 216, berarti LG-nya akar 216 yaitu sama aja dengan 36 kali 6 kan, berarti 6 akar 6 cm. Jadi LG-nya di situ 6 akar 6 cm. Dimana di sini KO itu sama aja dengan jarak garis AK dan LG. Baru kita cari KO-nya. Ini nggak bisa pakai Pythagoras kan? Berarti kita gunakan konsep luas. Jadi dua itu aja konsepnya, Pythagoras dan luas. Kalau tidak bisa menggunakan Pythagoras, gunakan konsep luas segitiga. Ya, di situ kita gunakan yang pertama alasnya KG. Kalau alasnya KG berarti tingginya KL. Yang kedua yang dicari kalau alasnya LG berarti tingginya KO. KO kan yang dicari. KG-nya 6 akar 2, KL-nya 12, LG-nya 6 akar 6 kali KO. 6 bisa kita coret. Jadi sisanya 12 akar 2 per akar 6. Sama seperti tadi, kita rasionalkan terlebih dahulu.
12 akar 12, akar 6 kali akar 6, 6. 12 bagi 6 dapat 2 KO. Akar 12 tadi sama aja dengan apa? Akar 4 kali 3, berarti sama aja dengan 2 akar 3. Maka diperolehlah KO nya 4 akar 3. Oke, sudah jadi. Karena KO tadi sama jarak antara garis AK dan LG, jadi jarak antara rusuk atau ruas garis AK dan LG adalah 4 akar 3 cm. Ini untuk contoh yang kedua. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.